Video ini saya buat dari voice note teman-teman dari berbagai universitas dan perguruan tinggi yang saya hubungi langsung via WA. Dikarenakan untuk tag video langsung dalam kondisi pandemi seperti saat ini itu tidak memungkinkan. Langsung saja ke videonya Gus. Jangan di-skip ya. Hehehe. Aku aja menyenangkan, soalnya nggak perlu bolak-balik ke Selong kan, terus nggak perlu ketemu dosen. Menyenangkan, tapi ya tugasnya aja yang buat sakit hati. Tugasnya yang berjibun. Tapi senangnya aja itu dah. Nggak capek bolak-balik, nggak capek nyuci, nggak capek mandi, nggak capek pakai make up. Pokoknya itu dah enaknya. Kalau sengsaranya aja kuota. Becat na boy kuota tante. Gitu dah. Lamun tiang je nike Ustaz Nazar. Ada enaknya, ada nggak enaknya juga. Enaknya ya dek ketemu dosen secara langsung, terus baunte nyambilan kuliah sambil tindo, sambil gawe gawean si lain misal. Baunte agak santai lah. Terus nggak enaknya ya lamun te bicara tentang apa sih mau dengan kuliah online ya, tentu DN maksimal malah ujian malah kuliah secara langsung kan terkendala sinyal, terkendala kuota apa sih sampai yang si dosen endah dek terlalu dek terlalu mengena, dek terlalu perhatian, jadi DN maksimal informasi dengan dosen, apalagi tugas endah luwe. Nah itu susah belum luwe tugas, terus apalagi kuliah bukan lek balik kan tahun ini dek le pondok, jadi terkendala pas gawe tugas, terkendala referensi pinak makalah, jadi ya lebih sering makalah kopas. Jarang sih mia pas kuliah online aja. Kalau kuliah online sih saya kurang setuju dari awal. Tapi karena kalau kita lihat kondisi yang sekarang, mau gimana kita setuju nggak setuju ya tetap dijalanin. Karena ini kan juga udah diberikan kebijakan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga kan udah diterapkan di luar negara juga. Tapi kalau kita lihat dari kebijakan ini bukan alternatif yang baik untuk mengarahkan kita ke pembelajaran kita sendiri. Salah satunya kan kita nggak dapat ilmu yang banyak. Maksudnya ilmu yang banyak itu kita nggak paham. Pas diajarin sama dosen, kita cuma dikasih materi, tapi materi yang diberikan itu kita nggak dijelasin. Yang kedua, kita langsung diberikan tugas, tapi nggak diarahkan. Nah, otomatis kan di sana kita cuma bisa dapat kita nggak bisa dapetin banyak gitu ilmu yang dari kuliah online itu. Terus berdasarkan dari pengalaman pribadi saya saat kita jalanin kuliah online ini, betul-betul saya nggak paham. Tambahan juga kenapa saya benar-benar nggak setuju dengan kebijakan kuliah online ini. Ini kalau saya kaitkan dengan kuliah online, ini sama kayak dengan yang diterapkan dengan adanya classroom. Classroom itu kan yang dilakukan diskusi, biasa diberikan tugas lewat classroom, diberikan materi lewat classroom, tapi jarang banget dijelasin. Itu yang bikin saya nggak setuju sekali dengan kuliah online. Di sana kita kayak nggak diberikan karakter kita sebagai pendidik. Maksudnya karakter sebagai pendidik itu mental kita di depan kelas, mental kita di depan teman-teman kita saat kita presentasi, menyampaikan pendapat kita, menyimpulkan pendapat kita. Itu kayak nggak dibentuk gitu dari kuliah online ini. Namanya aja kuliah online, nggak tatap muka. Nah, itu yang bikin saya benar-benar ngerasa kuliah online ini bukan alternatif yang baik. Selebihnya kita sebagai mahasiswa. Terkait dengan penilaian dari kuliah online, saya sih benar-benar ngerasa ini benar-benar nggak seimbang antara yang kita dapatkan ilmu kita nggak ngerti, yang kedua dari penilaian yang diberikan nggak sesuai, padahal usaha yang kita lakukan kan kayak yang diberikan tugas-tugas itu kan padahal udah dikerjakan semaksimal mungkin. Nah, salah satu contohnya kemarin saya dengan salah satu dosen
saya mengkritik, maksudnya berkomentar, karena kan hak kita sebagai mahasiswa boleh saja mengkritik asalkan ada alasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Kemarin dia bilang, kenapa saya memberikan penilaian seperti itu? Karena saya nggak ngelihat keaktifan dari mahasiswa tersebut. Gimana coba? Kenapa tanggapannya kayak gitu? Kan dia kan sebagai dosen kan sudah mempunyai apa ya? Kan sebagai dosen kan udah tahu gitu, kita itu kan sedang melakukan kuliah online nih. Otomatis gimana coba mau melihat keaktifan mahasiswa sedangkan kita itu kuliah online gitu. Jadi di situ saya ngerasa kalau gitu ya udah kita masuk aja gitu. Nah di sana kita kayak diskomunikasi gitu, maksudnya ada kesalahpahaman sehingga kita kayak ngerasa usaha yang kita lakukan terkait dengan tugas-tugas yang udah diberikan itu ya udah sia-sia gitu. Itu sih yang bikin saya benar-benar nggak setuju. Jadi sarannya itu selebihnya kalau mudah-mudahan dengan adanya corona ini memberikan manfaat yang baik dan cepat selesai sehingga kita juga bisa beraktivitas seperti biasanya, melakukan pembelajaran di dalam kelas, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lebih dimengerti lagi dan sebagainya. Pokoknya itu sih menurut saya terkait dengan kuliah online ini. Semoga apa yang saya berikan juga bisa dipahami ya, soalnya kecepatan banget. Saya mau pergi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah online rasanya jauh berbeda dengan langsung bertatap muka. Kuliah online hanya sekedar online saja untuk memenuhi absen. Kuliah online serasa bebas karena tidak sedisiplin di kelas. Intinya, jauh berbeda dalam penangkapan ilmu pun seperti itu juga. Kuliah online serasa kuliah abal-abalan yang bukannya membantu mahasiswa dengan menambah ilmu, malah semakin mencekik mahasiswa. Hehehe. Saya malah tidak suka kuliah online, Kak. Soalnya kenapa? Dosen tidak tahu kemampuan mahasiswanya itu sendiri, mana yang lebih mempunyai kemampuan di bidang itu dan mana yang kurang kemampuannya di bidang itu. Bukan masalah kedekatan dengan dosen, tapi setidaknya kemampuan kita itu masih kurang dilihat sama dosen. Kalau kita manual, misalnya masuk gitu tatap muka, dosen kan tahu mana yang bisa dan mana yang tidak, mana yang mempunyai kemampuan di bidang itu dan mana yang tidak mempunyai kemampuan di bidang itu. Nah, dan juga dosen itu terlalu sering mengabaikan, kebanyakan dosen itu sering mengabaikan perkuliahannya. Dia itu jarang masuk di perkuliahan mereka, jadinya kan kita enggak punya kesempatan untuk bertanya ini dan itu. Dan juga karena dosen yang tidak pernah masuk, kita yang kena imbasnya gitu. Kita tidak pernah punya peluang untuk mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan gitu. Kuliah online ini rasanya itu seperti kita itu kurikulum yang digunakan itu nggak pasti. Metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen itu masih membingungkan. Dan cara penyampaian materi yang efektif itu juga dosen, para guru atau para pendidik lainnya itu masih bingung gitu, gimana cara yang paling efektif untuk menyampaikan materi mereka dengan cara online, karena kebiasaan dari dulu itu tatap muka. Meskipun pada dasarnya sekarang kita di zaman yang baru, di orde yang sangat baru, di mana dikatakan adalah industri 4.0. Nah, di sana kita kita mau tidak mau itu bisa menggunakan internet. Jadi sebenarnya tanpa corona pun pemerintah juga sebenarnya sudah menyiapkan kuliah online, sekolah online agar lebih efektif, tapi itu masih belum maksimal. Jadi ya untuk saat ini itu nggak ada materi yang masuk di kepala,
semua materinya membingungkan. Dosen yang menyampaikan juga kadang ketika ditanya itu ngilang gitu, nggak menjawab pertanyaan kita. Jadi kita itu kayak ya mau nggak mau ya harus searching sendiri, memahami sendiri, baca sendiri gitu. Kayak ya kita kayak udah mending baca buku aja gitu, nggak usah kuliah gitu. Sulitnya itu adalah kita itu sulit untuk memahami materi ya, dan apa yang ingin disampaikan oleh dosen. Jadi sebenarnya kita itu kuliah juga karena kita nggak tahu apa yang harus kita pelajari. Jadi menurut saya para dosen ini sebagai pembimbing kita gitu, mana yang harus kita pelajari, mana yang tidak boleh kita pelajari, mana yang boleh, atau kayak misalkan itu kayak terserah kita mau pelajari atau enggak, itu dosen yang mengatur itu gitu. Menurut saya itu gunanya kita kuliah, karena sesungguhnya meskipun kita enggak kuliah, semua mata pelajaran itu ada di internet di zaman sekarang ini gitu. Jadi gampang banget untuk dicari. Tapi karena kuliah online ini masih belum efektif, masih banyak yang belum paham cara menggunakannya. Itu jadi kayak ya apa yang ingin disampaikan oleh dosen, apa yang ingin diberikan kepada kita itu masih belum benar-benar kita kuasai gitu. Tapi untuk kesenangannya sendiri itu ada poin terpenting yang menurut saya lumayan meringankan kita gitu. Jadi poinnya itu kayak yang pertama, kita nggak perlu pergi kesana kemari untuk istilahnya untuk belajar gitu. Kita cukup di rumah aja belajar gitu. Kalaupun kita menggunakan video call, ya udah kita pakai baju aja gitu, bawahan pakai kolor doang juga nggak apa-apa gitu. Jadi masih adem bawahnya, itu enaknya. Untuk kuliah online memang agak sedikit berbeda ya, dimana kuliah online ini kalau dari saya sendiri kekurangannya sangat banyak. Pertama, kuliah online membuat kita lebih santai, tidak terlalu menghiraukan begitu. Sekali kelas dibuka, apalagi lewat WA, sekali kelas dibuka, aktif dikit, absen, udah selesai. Sedangkan kalau kita di kelas saja, kita tidak terlalu memperhatikan, apalagi daring seperti ini. Jadi sangat tidak efektif. Itu salah satu kekurangannya. Kedua, ya silaturahim ya tidak begitu terjalin. Ketiga, butuh kuota dan lain sebagainya. Apalagi bagi mahasiswa yang kekurangan dana, masa lockdown membuat ini efek ekonomi itu sangat berdampak, maka pembelian kuota itu juga sangat diperhitungkan oleh mahasiswa. Menurut saya, kuliah online itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Salah satu sisi positifnya yang bisa saya ambil di sini adalah kita bisa lebih aktif di dalam room atau di dalam classroom online. Contohnya teman saya yang kurang aktif di dalam kelas, malah dengan adanya kuliah online ini mereka lebih aktif, malah sering bertanya dan menanggapi. Kalau sisi negatifnya sih banyak, salah satunya adalah kita kekurangan praktik. Yang diajarkan di kuliah online kan hanya teori dan teori. Praktiknya dikerjakan sendiri oleh mahasiswa, malah lebih parahnya mahasiswa sendiri mencari bahan ajar atau materi. Dosen hanya memberikan title atau judul. Setelahnya mahasiswa hanya diberi kesempatan untuk presentasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan mengenai kuliah online di masa pandemi. Tanggapan saya adalah bahwa kuliah di masa pandemi dengan sistem online ini agak menyulitkan mahasiswa daripada kuliah normal.
Sistem online di sini saya lihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, kita sebagai mahasiswa milenial menjadi lebih tahu dan menjadi lebih melek terhadap pemanfaatan teknologi yang semakin canggih sekarang ini, seperti penggunaan Google Meeting, aplikasi Zoom, dan aplikasi lainnya yang digunakan sebagai media pembelajaran. Tentunya juga dapat dijadikan sebagai persiapan kita untuk menghadapi masa depan, yang tentunya kita akan menghadapi teknologi yang akan semakin canggih, dan bisa saja beberapa tahun ke depan pembelajaran akan dilakukan secara daring. Selain itu, kita dituntut menjadi lebih aktif mencari materi dan mencoba memahami materi sendiri. Sisi negatifnya adalah mahasiswa menghadapi kesulitan dalam memahami materi, terutama jika pembimbing hanya mengirimkan materi saja tanpa ada penjelasan yang rinci. Kemudian sinyal. Sinyal menjadi masalah utama dalam kuliah online. Terkadang kami diberikan batas waktu untuk mengabsen atau mengirimkan tugas. Sementara jika sinyal bermasalah, kami bisa terlambat untuk itu. Dan untuk pembelajaran tatap muka melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, jika sinyal kurang atau sinyal bermasalah, maka kami tidak bisa untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian kuota. Kuota menjadi masalah juga di masa pandemi ini, di mana kuliah online tidak dapat berjalan tanpa adanya kuota. Di masa pandemi dengan sistem ekonomi yang kurang baik, mahasiswa mengeluh sistem kuliah yang online menuntut kita untuk tetap online juga, terutama di WA Group. Sedangkan seperti sama-sama kita ketahui bahwa kuota sangat cepat habis, apalagi jika digunakan untuk pembelajaran melalui Zoom atau Google Meet yang bertatap muka. Gimana sih rasanya kuliah online selama pandemi? Menurut saya, kuliah online selama pandemi yang saya dapatkan ada hal baik dan buruknya. Hal baiknya adalah ketika saya malu mengungkapkan pendapat secara kuliah tatap muka, secara online saya mampu menyampaikan pendapat yang saya inginkan tanpa rasa malu-malu. Dan saya rasa juga teman-teman seperti itu. Tetapi saya lebih merasakan banyak sekali dampak negatifnya. Mulai dari saya tidak mampu menerima materi dengan baik, dan dosen pun saya merasa ada sebagian dosen yang tidak mampu memaparkan penjelasan dengan baik dan tidak memaksimalkan waktu yang ada. Dan kami juga rasanya tidak terlalu efektif karena kami juga dituntut untuk memiliki kuota yang banyak dan mengakses internet dengan normal. Tetapi ada beberapa teman yang tidak mampu mengakses internet dengan baik. Kenapa? Karena lokasi tempat tinggal mereka sendiri. Jadi banyak sekali teman-teman yang kadang tidak masuk, ada juga kadang yang kelewatan. Banyak banget. Pokoknya intinya kalau saya kurang suka dengan kuliah online. Saya yang tidak bisa bertemu teman-teman. Kita juga tidak bisa buat udah itu aja kok, maaf ya telat. Baik, berbicara mengenai hal yang saya rasakan selama beberapa bulan terakhir mengikuti kuliah online atau online class di masa pandemi sekarang ini, pasti ya kesulitan pasti ada, terutama pada beberapa mata kuliah yang butuh hitung-hitungan, mata kuliah yang eksak. Di sana saya membutuhkan waktu agak lebih lama untuk memahami materinya. Kadang merasa kurang kalau hanya dikasih materi tanpa ada penjelasan melalui video ya. Saya harus buka YouTube dulu baru agak lebih bisa memahami materi yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen. Di samping itu pastilah ada hal yang positif juga. Jika biasanya pada kuliah tatap muka itu hanya sekedar menyampaikan pendapat, itu sangat sulit bagi saya karena saya termasuk orang yang suka menyampaikan pendapat saya, lebih suka menyampaikan pendapat itu melalui tulisan. Jadi kuliah online ini ada nilai plusnya juga. Saya lebih bisa meningkatkan kemampuan berpendapat juga, kemampuan menulis juga. Ya, itu aja. Terima kasih.